PSSI berencana menggelar turnamen mini yang akan diikuti oleh beberapa negara termasuk Timnas Indonesia. Timnas Malaysia menjadi salah satu tim yang diundang untuk berpartisipasi. Isu mengenai PSSI mengundang Malaysia dalam sebuah turnamen mini sudah muncul dalam beberapa pekan terakhir. Ajang kecil-kecilan itu disiapkan oleh federasi agar Timnas Indonesia punya agenda uji coba resmi saat FIFA Matchday di bulan September. Di periode tersebut memang Timnas Indonesia tak punya jadwal, sebab putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terakhir dimainkan pada bulan Juni. Kemudian jika perjuangan Garuda berlanjut ke putaran keempat, mereka baru akan kembali bermain pada bulan Oktober 2025. Nah, kesempatan itu akan ditentukan dalam FIFA Matchday bulan Juni, di mana Timnas Indonesia akan memainkan dua pertandingan terakhir grup D putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan tersebut, Timnas Indonesia akan melawan Tiongkok dan Jepang. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI cukup optimis Garuda bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, federasi juga mempersiapkan diri andai pada akhirnya skuad Timnas Indonesia harus melalui jalur keempat. Jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday, dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni seperti apa. Kita kan harus optimis, ya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, kata Erick Thohir soal peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga. Tentu mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, atau 4. Artinya jendela di Oktober, November kita harus juga siapkan. Kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya, nah September kosong. Artinya, kita harus isi dengan uji coba. Sejauh ini, Erick Thohir mengatakan ada sejumlah tim yang sudah diundang untuk uji coba dan ikut turnamen mini. Seperti diketahui, calon lawan Timnas Indonesia di putaran keempat kemungkinan berasal dari Timur Tengah. Maka dari itu, dari dua latih tanding yang tersedia di FIFA Matchday September 2025, tim berjulukan Garuda itu bakal menghadapi negara Timur Tengah. Kabarnya negara yang bakal diundang oleh PSSI adalah Kuwait dan Lebanon. Kedua negara tersebut pun sudah memberikan respons. Sedangkan satu negara lain yang diundang oleh PSSI adalah Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku Timnas Indonesia sudah rindu melawan Timnas Malaysia. Ia menyebut ingin menguji nyali karena Harimau Malaya juga sedang berbenah. Kami juga melihat Malaysia sedang berbenah. Mereka berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen melawan Timnas Malaysia. Sudah cukup lama. Ya, tes nyalilah sama-sama, ucap Erick Thohir. Timnas Malaysia memang sedang berbenah. Tim berjulukan Harimau Malaya itu saat ini dilatih oleh Peter Klamowski. Federasi Sepak Bola Malaysia juga meniru langkah PSSI dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan baru. Terakhir kali Timnas Indonesia bertemu Malaysia terjadi pada 19 Desember 2021 saat ajang Piala AFF 2020. Ketika itu, skuad Garuda yang diasuh oleh Shin Taeyong menang dengan skor telak 4-1. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Malaysia memang kerap berlangsung seru. Saat berhadapan di ajang resmi, kedua kesebelasan saling mengalahkan. Timnas Indonesia juga sempat dipermalukan Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 5 September 2019. Saat itu, Timnas Indonesia dilatih oleh Simon McManamy dan kalah 2-3 dari Malaysia. Meski demikian, sampai saat ini Federasi Sepak Bola Malaysia belum memberikan respons dan jawaban terkait undangan PSSI. Erick Thohir pun tak ingin memaksa Harimau Malaya untuk menerima ajakan tersebut. Di sisi lain, Timnas Indonesia sendiri akan menjalani dua partai hidup mati dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal lebih dulu meladeni perlawanan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat dalam matchday ke-9 grup C. Pada 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu akan menantang Jepang di Suita City Football Stadium dalam laga terakhir grup C. Timnas Jepang sendiri sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Alhasil peluang tim Garuda untuk mencuri poin di markas mereka terbilang cukup besar. Pasalnya, tim Samurai Biru diprediksi bakal menurunkan para pemain mereka yang belum mendapatkan jam bermain di laga-laga kualifikasi sebelumnya. Jika Indonesia mampu menyapu bersih dua laga tersisa melawan Cina dan Jepang, maka total poin yang diraih akan menjadi 15. Namun, nasib untuk bisa lolos langsung ke putaran keempat akan sangat ditentukan oleh hasil pertandingan dari para pesaing mereka seperti Australia dan Arab Saudi. Oleh karena itu, posisi ketiga yang membuka jalan ke babak playoff menjadi target yang paling realistis untuk dikejar oleh Timnas Indonesia.